Selamat siang semuanya. Siang ini kita akan belajar mengenai screening gizi ya. Nah, biasanya screening gizi ini kalau teman-teman biasanya tahunya assessment gitu ya. Nah, screening ini dilakukan sebelum assessment kayak gitu. Jadi apa sih screening gizi itu? Jadi screening gizi itu merupakan tahapan ya untuk mengidentifikasi pasien itu dia berisiko atau tidak berisiko malnutrisi. Jadi biasanya dilakukan 1 jam, 1 kali 24 jam setelah pasien itu masuk rumah sakit. Nah, jadi instrumennya juga dia menyesuaikan ya dengan keadaan pasien, apakah anak-anak, dewasa, hamil, dan juga usia lanjut. Jadi instrumennya beda-beda gitu. Nah, formulir ataupun metodenya memang sebaiknya dipilih yang sederhana ya, singkat dan sesuai dengan kondisinya gitu. Karena memang biasanya screening itu kan cepat ya. Jadi untuk mengetahui ya, untuk mengetahui pasien ini beresiko atau tidak beresiko gitu, malnutrisi. Jadi kalau misalkan beresiko, tentu dia akan penanganannya beda ya dengan yang dia beresiko. Jadi di langsung yang beresiko dan mempunyai penyakit khusus kayak gitu ya, kondisi khusus kayak gitu. Nah itu biasanya di ini ya bukan dirujuk sih apa namanya, diarahkan ke dietitiannya gitu. Nah biasanya kondisi khusus yang dimaksud itu adalah kayak kelainan metabolik, hemodialisis, anak geriatrik, kanker dengan kemoterapi, luka bakar, pasien dan imunitas menurun, sakit kritis dan juga sebagainya. Gitu. Ini sebagai ini juga ya, formulir screen itu sebagai bahan dokumentasi di dalam rekam medis ya. Jadi supaya kalau rekam medis kan fungsinya sebagai untuk melihat ya progres dari keadaan si pasien gitu. Yang pertama kita belajar mengenai formulir screening gizi untuk anak-anak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah formulir nutrition risk score atau NRS. Jadi dia menggunakan sistem pemberian skor yang meliputi skor untuk nafsu makan, kemampuan untuk makan, faktor stres, dan juga persentil berat badan. Jadi nanti ini dijumlah gitu ya, skor 0 sampai 3, kalau dijumlah dia antara skornya ini berarti dia tidak beresiko. Kalau dia skornya 4 sampai 5, dia resikonya sedang. Kalau dia lebih dari 7, dia punya resiko yang tinggi. Nah, di sini formulir screeningnya seperti ini. Jadi nanti ini diisi ya, ditanyakan oleh ini petugas kesehatannya gitu, perawat, ahli gizi kayak gitu. Jadi dia ada 4 ya, nafsu makan, kemampuan untuk makan, faktor stres dan juga persentil berat badan gitu. Jadi apakah nafsu makannya bagaimana nafsu makannya kayak gitu, apa nafsu makannya baik, intake-nya berkurang kayak gitu ya, atau dia tidak ada nafsu makan. Jadi nanti di sini disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Setelah itu dia di total gitu ya. Di total nanti kalau di sini tadi kalau dia skornya 4 sampai 5 dia sedang resikonya. Kalau dia lebih dari 7 dia resikonya tinggi. Kalau dia antara 0 sampai 3 dia tidak ada resiko gitu. Yang kedua adalah formulir Pediatric Pure Malnutrition Score atau PYMS ya. Jadi dia ada 4 komponen ya, ada riwayat penurunan asupan makan selama 1 minggu sebelumnya, body mass index-nya atau IMT-nya ya, riwayat penurunan berat badan, jadi ada penurunan nafsu makan, ada berat badan ya, kayak gitu. Dan juga kaitannya dengan kebutuhan gizi pasien, dia turun atau tidak gitu ya. Nah, skornya ini maksimal 2 ya, kayak gitu. Dilihat dari gejala atau derajat malnutrition-nya ya. Jadi skor 1 dia malnutrisi tingkat sedang, 2 malnutrisi tingkat berat gitu. Nah, ini ya. Jadi diisi dulu identitasnya kayak gitu. Nah, ini disesuaikan sama keadaannya, BMI-nya. Jadi diukur dulu ya, diukur IRT-nya, BBTB-nya. BTB-nya dia sesuai sama standarnya atau tidak, dia normal atau tidak gitu ya. Kalau dia di bawah berarti dia iya, kalau dia di bawah ya, kalau tidak berarti normal gitu. Jadi di sini nanti ditanyakan ya apakah mengalami penurunan berat badan kayak gitu.
Tidak berarti 0. Kalau dia kehilangan BB yang tidak diharapkan, ataupun dia bagi terasa longgar, atau penambahan BB yang rendah jika kurang dari 2 tahun, nah diisi 1 gitu ya. Jadi biasanya juga ibu-ibu nggak tahu ya berat sebelumnya berapa kayak gitu. Kalau dia kurang dari 2 tahun kayak gitu ya, ataupun dia balita itu kan masih ini ya, masih di posyandu gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari KMS-nya kayak gitu. Apakah ada penurunan misalkan ini kan Januari ya, Desember misalkan berat badannya itu 15 kayak gitu ya. Nah, pada bulan Januari awal kayak gitu ternyata dia 13 kayak gitu. Jadi ada penurunan kayak gitu ya 30 gitu. Itu sebagai acuan gitu ya datanya gitu. Nah, di sini mengalami penurunan nafsu makan atau tidak. Ini bisa ditanyakan langsung juga ya ke ibunya atau mungkin anaknya kalau dia usianya sudah bisa diajak ngobrol ya itu anaknya juga nggak masalah. Gitu. Nah, ini apakah kebutuhan gizi anak dipengaruhi kondisi kurang lebih atau anak untuk kurang lebih 1 minggu ke depan. Jadi dia penurunan nafsu makannya ya. Ini juga yang berhubungan sama kondisinya kayak gitu. Terus habis ini dia di total, kayak gitu ya. Totalnya 1 atau 2. Kalau dia lebih dari 2, tentunya dia sama kayak yang tadi ya. Kalau 1 kan sedang ya, kalau 2 dia tingkatnya tingkat berat. Di total gitu. Terus yang ketiga itu adalah formulir screening tool for the assessment of malnutrition in pediatrics atau STEM gitu ya. Nah, ini salah satu screening ya memang semua screening memang tujuannya sama ya. Dia untuk melihat resiko. Jadi dia beresiko malnutrisi atau tidak gitu ya. Jadi dia belum oh ini malnutrisi, oh ini tidak gitu, tapi resiko di situ ya. Bisa di ini ya highlight ya atau di underline kayak gitu. Beresiko kayak gitu. Nah, ini didesain untuk anak yang dirawat inap dan tidak bisa untuk mendeteksi kelebihan atau kekurangan asupan vitamin dan mineral pada anak. Jadi komponennya itu adalah antropometri, perubahan nafsu makan, asupan makan ya, dan juga penyakit yang mendasari. Caranya penggunaannya ini dia ada 5 langkah ya. Yang pertama, menentukan anak pernah didiagnosa penyakit yang berdampak terhadap gizi atau tidak. Misalkan kalau ternyata anaknya menderita kanker dengan kemoterapi ya. Biasanya kalau anak-anak kemoterapi itu nafsu makannya berkurang, harus minum obat gitu ya, mual muntah. Jadi kita bisa tahu juga dari rekam medisnya gitu ya, apakah ada penyakit sebelumnya yang dia berdampak pada status gizinya gitu. Terus mengetahui kebiasaan makan anak, gitu. Apakah dia kebiasaannya suka makan gorengan, atau suka minum susu. Jadi kebiasaan makannya si anak untuk menentukan asupan gizinya gitu. Yang ketiga mengukur badan anak ya. Jadi berat badannya anak kayak gitu. Jadi nanti dilihat di disesuaikan sama Z-score-nya. Apakah dia kurang dari 2 kayak gitu atau kurang dari min 2 kayak gitu ya. Kok kurang sih? Antara 2 sampai min 2 kayak gitu ya, atau dia lebih dari 2 atau kurang dari min 2 kayak gitu. Terus habis itu jumlah nilai ketiga langkah sebelumnya untuk menilai risiko malnutrition. Terus habis itu setelah tahu nih dia resikonya apa, berat, sedang, kayak gitu, terus disusun rencana asuhannya itu seperti apa. Nah, ini formulirnya ya di sini. Jadi didiagnosa nih apakah ada penyakitnya tadi atau tidak, ya mungkin kalau di sini kalau mungkin nggak ada rekam medisnya, tapi misalkan dalam 1 bulan ini ternyata berat badannya selalu turun, kayak gitu. Ini bisa dipakai yang ini mungkin ya yang 2 poin ini. Asupan makannya gimana? Oh ini dia normal, kalau normal ini baru saja menurun kayak gitu. Oh dia tidak ada nafsu makan, nah, ini bisa 3 gitu ya. Dan apa namanya lanjutannya ini ya. Terus habis itu dia rencana asuhannya. Jadi dia nilainya berapa nih kayak gitu. Jadi lihatnya dari sini ya.
Jadi kalau dia rendah 0 sampai 1, sedang 2 sampai 3, tinggi lebih dari 4. Kalau dia tinggi ya, berarti dirujuk ke dietitian ataupun di MST. Jadi di monitoring setiap minggu kayak gitu. Kalau rendah berarti lanjut ke klinis rutin kayak gitu ya, ataupun dia langsung dirawat jalan kayak gitu ya. Setelah itu dia harus diulang ya screening stemnya setiap minggunya gitu. Karena memang misalkan anak ini dia masih rawat inap kayak gitu ya, bisa jadi dia tiba-tiba beresiko kayak gitu malnutrition kayak gitu. Jadi kan rencana asuhannya bisa berbeda ya gitu. Jadi tetap dia harus diulangi gitu ya screeningnya. Terus selanjutnya formulir screening tool for risk of impaired nutrition status and growth strong kids ya. Jadi ini untuk status gizi sekarang dan lama rawat inap di populasi anak. Jadi dia ada 4 parameter. Satu, subjektif global assessment, penyakit yang resiko tinggi, asuhan gizi, dan juga kehilangannya gitu, asupannya gitu ya, nafsu makannya gitu. Kalau ini kehilangan berat badannya. Itu ini berhubungan sama yang nomor 3 ini ya. Nah, alat ini terdiri dari 4 penilaian. Jadi skornya ini ya ada 1 sampai 2 ya setiap pertanyaannya ini. Nah, dia maksimal skornya 5. Terus dibagi dalam 3 kategori ya. Ada penurunan berat badan, ada 3 kategori ya. Bisa dilihat setelah ini. Nah, ini ada resiko tinggi, sedang, dan juga rendah ya. Jadi bisa dilihat, ini dijawab oleh tenaga kesehatan, jadi ada panduannya ya. Jadi ada penyakit yang mendasari atau tidak, ya gitu ya. Ada pembedaan besar atau enggak, itu bisa jadi dari rekam medis, ya, atau bisa langsung, ya karena ini dijawab oleh tenaga kesehatan ya, bisa dari rekam medis atau langsung dilihat keadaannya oleh tenaga kesehatan. Ya, gitu. Apakah pasien dalam kondisi status gizi buruk berdasarkan pemeriksaan klinis ya, kondisi yang subjektif itu misalkan dia kayak marasmus kwashiorkor kayak gitu ya, dia ada odem ataupun misalkan dia odem terus dia rambutnya merah kayak gitu, terus dia perutnya atau kerangka dadanya ini dia kelihatan, dan ini bisa dilihat dari sign and symptomnya kayak gitu. Nah, kalau ini dia dijawab oleh pengasuh anaknya ya. Nah, dia apakah ada diare berlebihan, ada penurunan nafsu makan atau tidak. Nah, ini jadi nanti kalau iya, nah dia 1 poin ya per pertanyaan ini. Kalau iya dia 1 poin kayak gitu. Nah, ini disesuaikan sama total skornya. Kalau dia resiko tinggi, nah ini adalah rencana asuhannya ya. Jadi dia dikonsultasikan, ini sama-sama dikonsultasikan ya, entah itu resiko sedang ataupun tinggi kayak gitu. Nah, untuk yang resiko rendah, dia tidak ada intervensi, tapi dia tetap dimonitoring ya atau dievaluasi gitu ya. Karena resiko kayak sebelumnya ya, jadi resiko gizi itu kan, malnutrisi itu kan bisa ini ya 2 minggu gitu, karena dia penurunan nafsu makan, nah dia status gizinya bisa berubah. Jadi tetap bisa di screening ulang gitu ya. Yang kelima, formulir subjektif global nutrition assessment atau SDANA. Nah, ini fungsinya menilai status gizi pasien sebelum masuk rumah sakit dan selama dirawat di rumah sakit, sehingga lebih menggambarkan adanya perubahan status gizi. Jadi sebelum masuk rumah sakit ya, kayak gitu. Pas waktu dia di screening di awal, kayak juga di screening pas mau terawat inap. Jadi bisa tahu perbedaannya itu seperti apa, gitu. Nah, ini bisa dilihat perubahan berat badannya di sini ya, isinya perubahan asupan makan dan juga gejala gastrointestinal. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini bisa adanya lemah sukutan, massa otot, dan odem, dan juga asitas ya. Asitas itu pembengkakan gitu ya di bagian hati. Jadi perutnya kayak gitu agak membesar gitu ya. Nah, dasarnya SGNA ini dibagi menjadi 2, yaitu riwayat kesehatan 60% dan pemeriksaan fisik 40%. Evaluasi yang akan dilakukan pada riwayat kesehatan adalah ya, seperti yang sebelumnya juga ya, dia penurunan BB, ada nggak penurunan BB,
asupan makannya dia bagus atau tidak, ada kelainan gastrointestinal atau tidak, ada kerusakan fungsional tubuh atau tidak, yang dia menyebabkan kekurangan gizi. Kayak gitu. Nah, ini pemeriksaan fisik. Kalau yang fisik dia fokus ke hilangnya lemak subkutan serta dia ada atau tidaknya odem, gitu ya. Nah, ini bisa dikategorikan nanti status gizinya baik, kurang, dan buruk. Nah, ini formulirnya ya, jadi ada beberapa pertanyaan kayak gitu ya. Ini berdasarkan ini ya riwayat medisnya, jadi kesesuaian tinggi badannya, berat badannya, ada penurunan berat badan atau tidak, kayak gitu ya. Terus dia kecukupan asupannya gimana, asupan makannya gimana, asupan sekarang gimana, lama perubahan gimana. Lama perubahan maksudnya dari nafsu makannya misalkan cukup ke yang dia meningkat ya, yaitu lama perubahannya bagaimana. Terus dia ada gejala gastrointestinal atau tidak. Gitu. Nanti dia untuk normal sedang beratnya nanti bisa dilihat di sini. Ya, jadi dia dikatakan normal atau ini ya atau ya normal ya. Normal itu kalau dia berat badannya normal, asupan makannya dia cukup tanpa gejala DI ya, gitu ya tidak atau tidak ada atau hanya sedikit tanda fisik dari kurang gizi. Jadi dilihat dari tanda-tanda ini ya. Kalau sedang berarti dia ada penurunan berat badan, ada asupan dan kemungkinan memiliki tanda penurunan simpanan lemak kayak gitu. Kalau di sini malnutrisi berat dia malnutrisi dengan kecenderungan penurunan gizi pada hampir semua kategori. Jadi dilihat acuannya yang ini ya. Nah, itu dari ini ya, screening gizi untuk anak kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke screening gizi untuk dewasa ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di ini ya, di bawah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.